warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Masailul Fiqih yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Alim Khairi akan menjelaskan materi kami yang berjudul polemik seputar poligami. Baik, di sini saya Ida Nur Oktaviani pertama kali akan menjelaskan mengenai pengertian poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan, serta masih sah sebagai istrinya. Selain poligami, ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak istri memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai poligami dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah Quran Surat An-Nisa ayat 3. Firman Allah tersebut memperbolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak yatim piatu. Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut ialah poligini, sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperbolehkan menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Menurut Bakir Al-Hashbi berpendapat, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga, terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil. Sedangkan dalam pandangan Al-Marawi, kebolehan berpoligami dalam Surat An-Nisa ayat 3 ialah kebolehan yang dipersulit atau diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa diberlakukan kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, atau menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan tafsir maudhu, poligami dalam perspektif Al-Quran tidak dilarang, juga tidak dianjurkan, apalagi diperintah, tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, antara lain dapat berlaku adil di antara istri-istri dan untuk melindungi wanita janda yang memiliki anak. Ini berarti bagi laki-laki yang memenuhi syarat diperbolehkan untuk berpoligami. Demikian pula sebaliknya. Ulama usul berbeda pendapat dalam memaknai lafaz nikahilah yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah, dan juga haram. Para ahli usul fikih dan fuqaha sepakat bahwa hukum asal menikah adalah mubah, bukan wajib. Nah, dalam hal ini berarti hukum berpoligami dari sudut pandang usul fikih awal mulanya itu bersifat nihil, tidak adanya ikatan, tidak ada aturan, atau yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan ibahah, mubah, ataupun bebas. Dan maksud kata ibahah ini adalah urusan yang sifatnya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, bukan termasuk hukum wajib ataupun sunnah muakkad, akan tetapi hanya perkara yang boleh dilakukan. Poligami diperbolehkan jika memang dalam keadaan darurat, yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan poligami, dengan syarat utamanya ialah suami harus meyakini bahwa ia dapat berbuat adil terhadap setiap istrinya dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Adil yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbuat adil secara lahir, yaitu mampu membagi waktu dan juga hartanya antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Hal ini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam.
Suami tidak boleh terlalu condong kepada salah satu di antara istrinya yang kemudian mengakibatkan terabaikan hak-hak istrinya yang lain. Nah, praktik poligami ini tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya, yaitu bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka tidak boleh baginya untuk melakukan poligami. Cukup baginya untuk menikahi satu wanita saja, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang wanita saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam ayat ini, keadilan merupakan syarat utama dalam poligami. Maka dalam kasus poligami ini, jika syarat adil untuk berpoligami tidak terpenuhi, maka hukum poligami dari yang awal mulanya berhukum mubah bisa menjadi makruh, bahkan haram jika sampai terjadi penganiayaan terhadap wanita yang dipoligami. Oleh karena itu, jika syarat untuk berpoligami tidak terpenuhi, maka cukuplah menikahi satu wanita saja atau monogami. Menurut beberapa pendapat, poligami dinilai mengandung banyak hikmah dan kemaslahatan. Di antaranya, yaitu poligami dapat menjadi solusi bagi wanita agar memperoleh suami, karena alasan jumlah wanita yang lebih banyak daripada laki-laki pada akhir zaman. Selain itu, pada zaman Rasulullah juga banyak laki-laki yang gugur di medan perang. Kemudian, poligami juga dinilai dapat menjadi solusi untuk menutupi pintu-pintu zina. Jadi, agar tidak terjadi perselingkuhan dan perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada zina, suami melakukan poligami. Selain itu juga, dengan berpoligami akan memperbanyak keturunan, dan ini sebagai cara untuk memperbanyak umat Islam. Akan tetapi, dikhawatirkan dengan terjadinya poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik itu konflik antar suami dengan istri-istrinya maupun juga dengan anak-anaknya. Karena manusia itu pada fitrahnya mempunyai watak yang cemburu, iri hati, suka mengeluh, dan sifat-sifat lainnya. Sehingga hal ini bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 129 yang membicarakan tentang kesulitan dan ketidakmampuan seorang suami untuk berbuat adil terhadap para istrinya. Yang perlu ditegaskan ialah kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Jadi, meskipun banyak ditemukan kemaslahatan, ada pula banyak kemudaratan bagi pelaku poligami, rumah tangga maupun keluarganya. Maka dari itu, sesuai dengan kaidah usul fikih, dar'u mifasid muqaddamu ala jalbi misolih, mencegah kerusakan atau keburukan ataupun bahaya atau yang disebut dengan mafsadah itu lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau manfaat ataupun yang disebut dengan kemaslahatan. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang maksimal jumlah wanita yang dinikahi dalam kasus poligami ini. Ada yang mengatakan awalnya ialah maksimal 2, 3, 4 dan ada juga yang mengatakan 9. Akan tetapi, perbedaan pendapat tersebut dapat terbantahkan dengan adanya hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi yang mengatakan bahwa ada sahabat yang masuk Islam. Salah satunya ialah Ghailan bin Umayyah al-Thaqafi yang memiliki 10 istri. Kemudian, Rasulullah meminta ia memilih 4 dari ke-10 istri tersebut dan menceraikan yang lainnya. Dari sini dapat dipahami bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan hanya 4 wanita saja. Kemudian ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW yang intinya Rasulullah tidak membatasi wanita yang boleh dipoligami menurut strata sosialnya, kecuali yang secara hukum memang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Baik, yang terakhir yaitu pandangan ulama tentang poligami. Nah, para ulama ini berbeda pendapat mengenai ketentuan berpoligami, meskipun dasar pijakan mereka tetap sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam Al-Quran, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 3. Nah, menurut jumhur ulama, ayat tersebut turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang muslim yang gugur menjadi syuhada. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah atau suaminya.
Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka, terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatar belakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. Hukum poligami sangat berkaitan erat dengan hukum melaksanakan pernikahan. Bahkan para ulama fikih menyebutkan bahwa hukum menikah meliputi kelima hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Nah, yang pertama yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, beliau ini sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakini bisa berbuat adil, yakni 1 hingga 4 orang. Tapi sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup untuk berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi 1 istri saja. Lalu menurut Al-Zamakhsyari, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil itu bukan 4 orang, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi 9 perempuan. Nah, ia mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuan tersebut termasuk perbuatan zalim. Beliau juga mengatakan bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu Al-Qurtubi. Nah, beliau ini sepakat dengan Al-Zamakhsyari tadi dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Tetapi Al-Qurtubi ini berbeda dengan Al-Zamakhsyari dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang bisa dijadikan istri dalam berpoligami. Al-Qurtubi ini sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan istrinya maksimal 4 orang. Jadi dengan demikian menurut Al-Qurtubi ini jumlah maksimal istri bagi suami yang ingin berpoligami yaitu sebanyak 4 orang. Lalu yang selanjutnya yaitu menurut Al-Marabi. Nah, beliau ini menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan berpoligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Nah, dia kemudian mencatat kaidah fikih yang berbunyi dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, yang artinya menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat. Nah, dan catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Lalu Sayyid Qutb memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsat. Nah, karena itu poligami ini hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak saja. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, dalam bidang muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Nah, bagi suami yang tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukup baginya seorang istri saja. Nah, itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya memperbolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang memperbolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Nah, dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang, karena mereka ini tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Nah, dari sinilah harus disadari bahwa siapapun boleh melakukan poligami selama ia dapat melakukan dan mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut ketika melakukan poligami, maka poligami ini tidak boleh ia lakukan. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.